Halo Kak Wastara, kembali lagi dengan kita, masih dengan Bu Elga dan Pak Coki juga. Kita membahas terkait dengan bagaimana kemudian dialog lintas iman itu bisa berkontribusi pada upaya memajukan perdamaian, kemudian juga mengelola keberagaman itu sendiri. Lebih seperti itu. Dan tadi sebelum kita mengakhiri segmen pertama, kita sudah sempat singgung sedikit saja terkait dengan moderasi beragama gitu. Karena kita tahu sekarang mungkin pemerintah ya melalui Kementerian Agama sedang menggalakkan gitu terkait dengan moderasi beragama gitu. Nah, mungkin saya ingin mengulik dari Bu Elga. Menurut Bu Elga sendiri, dari kacamata Bu Elga, bagaimana sebetulnya program moderasi beragama yang dijalankan oleh pemerintah? Apakah itu dampaknya sesignifikan itu terhadap kondisi pemajuan toleransi kita? Begini, saya itu diminta Pak Lukman 2019 itu ketika program itu di launch ya, Oktober 2019, menjadi salah seorang pembicara selain Mas Komarudin Hidayat, moderator waktu itu Mas Ulil. Saya membaca buku itu, membaca buku kedua Roadmap, membaca hasil penelitian dari PGI dan ICRS, dan ada beberapa dokumen lain. Kalau saya melihat itu, apalagi sesudah itu kemudian program itu tidak terbatas pada Kementerian Agama kan, tapi seluruh kementerian. Saya pikir ini luar biasa. Ini ide yang sangat ideal dan yang kita harapkan inisiatif negara untuk menyadarkan, mendidik ASN sadar tentang betapa perbedaan ini harus kita hargai. Dan karena itu kebijakan, pemikiran, apa semua yang ada di level ini, di lingkungan ini, itu harus juga diketahui dan disadari untuk dilakukan. Dan saya ingat waktu itu Pak Lukman berulang kali menekankan semua ASN di Kementerian Agama harus dilatih dengan moderasi beragama. Keren sekali, dan saya apresiasi. Saya sangat oke. Nah, kemudian ketika melihat strategi, melihat kurikulum, apa semua yang modul dan praktek pelaksanaannya, kan di mana-mana sekarang ada rumah moderasi. Di kampus-kampus atau apalah istilah-istilah itu ya dalam kaitan moderasi. Nah, pertama indikator yang membuat saya agak dan saya pikir itu sulit untuk mencapai ideal dari yang namanya moderasi beragama ini, karena pertama masih membatasi hanya 6 agama. Walaupun di beberapa tempat saya dengar teman-teman sudah melibatkan juga yang lain. Ini inisiatif ya, tapi gagasan yang ada dalam perencanaan itu masih memang sebatas 6 agama. Masih belum inklusif. Iya, artinya kita bilang moderasi dan supaya bangsa Indonesia ini rukun karena berbeda-beda, tapi kita membuat jalan ke sana dengan batas-batas yang tidak logis ini, yang sudah lama kita ingin model-model begitu, janganlah. Kita harus keluar, masa kita begitu-begitu terus kan? Gitu. Tujuannya sebenarnya bagus, tapi sangat ideal, menurut saya sangat ideal, apalagi sasarannya ASN ya. Bagi kita harapkan semua itu begitu kan? Nah, dan ada yang mengkhawatirkan lain juga ketika itu, kalau dasarnya adalah PNPS 65, itu juga sudah satu penghalang besar untuk membangun kerukunan seluruh warga masyarakat Indonesia. Karena ya PNPS itu kita tahu kan sudah membatasi banyak kelompok gitu. Dan jangan lupa itu yang digunakan juga oleh kelompok-kelompok intoleran untuk sebagai senjata mereka
kekuatan mereka untuk mengklaim ini, mengklaim itu. Nah, saya harap itu tidak akan menjadi dasar dalam perjalanan kita memastikan moderasi beragama ini kita harus jalankan sebaik-baiknya. Lalu saya tidak tahu ya, saya tidak di dalam ya, tapi saya kesan dari luar masih ada eksklusivisme baik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan moderasi beragama, yang bagi saya itu dari segi strategi tidak strategis ketika kita berharap program ini adalah bisa menciptakan bangsa Indonesia yang benar-benar rukun, walaupun tentu idenya itu lebih banyak berangkat dari pengalaman teman-teman yang muslim ya, dengan munculnya ekstremisme, radikalisme itu ya. Tapi kan program ini kan untuk seluruh warga bangsa, tidak hanya kelompok Islam gitu. Nah, jadi sebelum terlalu jauh kita melangkah, menurut saya sekarang ini harus ada evaluasi. Ada evaluasi yang serius tentang moderasi beragama ini. Tentang dan strategi menjalankan itu. Strategi menjalankan itu supaya dari segi isi dan pelibatan siapa saja dalam kegiatan harus inklusif, benar-benar inklusif dan pluralis. Jangan hanya kelompok tertentu. Dan dari segi pelaksana atau yang melaksanakan juga jangan eksklusif. Hanya kelompok tertentu, tapi libatkan semua lah. Kita semua bisalah kerjasama untuk itu. Belum lagi saya tidak melihat di dalam narasi semua yang ada itu tentang apa yang sudah sedang dikerjakan oleh LSM. Saya di exclude atau dianggap tidak ada. Saya tidak tahu apa karena mau di-excluded kan atau apa ya, mengapa, itu pertanyaan saya. Mengapa kok tidak, kalau baca buku itu tulisan narasi-narasi tidak ada. Berarti maksudnya pemerintah tidak melibatkan LSM. Iya, misalnya kami Interview Day sudah sejak mungkin 15 tahun lalu paradigma tentang kalau dulu kan kita baru mulai LSM dan pemerintah itu seolah-olah berhadapan-hadapan ya. LSM bilang pemerintah adalah musuh kita bersama. Itu dulu kan paradigma dulu ya. Begitu juga sebaliknya. Tapi kan ini kita mau bangun, saya selalu bilang kalau kita mau bangun perdamaian tidak mungkin kita mengekskluditkan salah satu stakeholders. Kita harus bangun jembatan gitu ya. Harus bridging gitu ya, perbedaan. Nah, saya sayangkan dengan moderasi beragama ini menurut saya minim sekali, bahkan dicoba baca atau saya yang terlewat ya, melewatkan itu bagian itu. Tapi kalau saya lihat teliti itu LSM tidak di-mention apa-apa di situ ya. Yang sudah dibuat, bukan bilang apa ya, yang kita buat ini kan semua sudah beyond ya. Maksudnya bukan 6 agama ini aja, semua agama, bukan hanya dalam rangka mengadvokasi mereka, tapi benar-benar kita sudah inklusif dengan dalam kegiatan-kegiatan, karena bagi kami ya mereka juga bagian dari yang kita bilang kemajemukan, pluralisme, artinya realitas kita. Nah, kalau bisa memang program ini harus melibatkan semua. Perlu dikritisi ini moderasi beragama sebagai sebuah konsepsional atau moderasi beragama dalam bentuk implementasi. Gini, tidak hanya implementasi. Jadi ide dasar itu ketika berharap kerukunan itu tercapai, dan kerukunan itu kerukunan bangsa. Artinya kalau kita bilang kerukunan bangsa, ya semua warga bangsa kan harus ada di situ. Tanpa mengkotak-kotakan. Tanpa mengkotak-kotakan, hanya 6 agama. Lalu di mana yang lain? Yang lain ini menjadi objek dari moderasi, bukan subjek, atau gimana? Gitu.
Tapi karena kan moderasi beragama bernya itu. Jadi bukan dalam kita kemudian ketika mengekspresikan, mempraktekkan keyakinan dan kepercayaan kita. Kenapa beragama? Tapi banyak orang mengkritiknya juga seharusnya juga moderasi agama. Karena nilai-nilai agama toh bagaimanapun juga ada beberapa bagian yang memang jumut, kaku, yang tidak update dengan perkembangan kekinian gitu. Nah itu juga orang katakan bahwa di situ juga harusnya lebih berani lagi. Termasuk kan agamanya sebenarnya kan tafsir. Nggak ada tuh agamanya kan semua adalah tafsir agama. Nah berani nggak kita membongkar tafsir-tafsir yang sempit, yang kaku? Nah itu mestinya moderasi beragama tuh include juga dengan hal itu. Gitu. Iya, jadi kan berulang kali juga dikatakan selalu yang dimaksud bukan moderasi agama, ya kan? Tapi moderasi beragama. Tapi ketika kita bilang moderasi beragama adalah karena pemahaman kita terhadap agama yang saya anut itu kan seperti ini yang kita seolah-olah tidak berani, tidak sentuh. Iya. Jadi apa adanya. Satu paket, seakan-akan ini sudahlah ini aja nih. Gitu. Karena ketika agama itu kita akan praktek implementasinya ya, maksudnya maknanya. Nah itu yang dalam pelatihan kami kan kami selalu istilahnya mengelola dan memaknai perbedaan. Jadi ini juga perlu dikelola, ya, perbedaan itu. Cara mengelolanya antara lain yaitu dialog, perjumpaan, udar prasangka tadi. Nah itu di udar prasangka itu kan. Itu kita kan karena takut mau sentuh seolah-olah ini sudah harga mati kan. Jadi kita tidak mau sentuh itu atau jangan diutak-utik deh. Itu sudah begitu memang. Tapi bagaimana kita mau praktekkan yang dikatakan itu dalam praktek sehari-hari tanpa kita mengerti dengan tepat ini bagaimana implementasinya. Ini saya kira di sini yang kita putus. Kita mau beragama dengan baik. Bagaimana kamu bisa beragama dengan baik yang kita gambarkan kalau pengertian kita tentang ini itu hanya sebatas harga mati. Maksudnya kita dipaksa untuk harmoni, dipaksa tapi tidak menghilangkan prasangka. Tidak menghilangkan prasangka. Nah itu yang maksud saya dengan toleransi tadi juga, positif, aktif, dan kritis. Jadi kita juga harus kritis terhadap ajaran agama kita juga, bukan simplistis dan ini harus diganti. Banyak orang kan pikir kalau mengkritisi itu berarti nanti harus diubah atau apa. Tidak. Makanya kan Buya selalu bilang menafsir agama itu sebenarnya bukan kesalahan dari agama itu, bukan kesalahan dari teks-teks, tapi kesalahan dari kita manusia yang melakukan penafsiran. Nah, karena kita itu kaku sekali dengan ini, gitu. Jadi ya itu tadi positif, kritis, aktif, positif dan kritis. Gitu. Tapi mungkin kembali ke yang moderasi beragama tadi ya Bu Elga, berarti sebetulnya juga masih perlu istilahnya Bu Elga tadi bilang evaluasi gitu ya, evaluasi perlu bagaimana mungkin terletak dari pemikiran awalnya moderasi itu dibentuk gitu, tujuannya kemudian pada cara-caranya yang juga harus dievaluasi, misalkan dengan melibatkan lebih banyak lagi LSM yang mungkin bahkan sama sekali belum terlibat selama ini gitu. Nah, berbicara soal LSM Bu Elga, menurut Bu Elga kan saat ini juga sepertinya banyak sekali masyarakat sipil yang sudah bergerak juga menuju arah toleransi, yang juga fokus dengan isu-isu toleransi ya, Pak Coki juga ada juga mungkin salah satunya juga Setara yang juga fokus terhadap isu-isu toleransi. Dari Bu Elga sendiri, kira-kira bagaimana sih seharusnya kita sebagai LSM itu istilahnya membangun jejaring gitu, sehingga kemudian kita bisa bersama-sama bersatu padu ya untuk akhirnya mencapai tujuan
membangun perdamaian itu tadi Bu Elga, selain mungkin tentunya dengan melakukan dialog-dialog itu, apa saja yang seharusnya dilakukan? Tahun 2002 begini, dari hasil evaluasi internal dan eksternal Interview Day 10 tahun itu kemudian ide yang muncul, bagaimana kalau kita mengajak semua jaringan kita, bukan hanya LSM ya, tapi juga yang non LSM, stakeholders lain, untuk bertemu, dan itu kita lakukan di Malino, Sulawesi Selatan. Karena yang kita pertanyaan sangat sederhana waktu evaluasi internal itu, kita katakan, iya ya, kenapa apa yang kita, atau apakah yang kita lakukan selama ini waktu itu ya, apa memang menolong warga masyarakat, kebutuhan di masyarakat atau tidak? Mengapa kelompok-kelompok radikal waktu itu masih sebatas apa yang dengan Ambon dan Poso itu, Laskar Jihad. Ya. Itu di mana-mana media mereka luar biasa waktu itu kan, sangat luar biasa. Sementara kita apa yang gitu, apa berpengaruh, dan mengapa Ambon dan Poso terjadi? Lalu kami berpikir yaitu mengumpulkan semua teman, kita bicarakan apakah kelompok-kelompok kita ini diperlukan di masyarakat atau tidak. Kalau diperlukan, seperti apa, dan strategi dan lain-lain itu kita harus seperti apa. Kalau tidak diperlukan lagi, lalu membiarkan ini kelompok-kelompok seperti Laskar Jihad dulu kan. Akhirnya yaitu kita mengumpulkan semua, dan itu terjadi di Malino 2002. Lalu ada beberapa pertemuan kemudian, dan itu dari Papua sampai Aceh ya. Ada banyak teman di situ. Kita sebenarnya tahun ini rencana mau adakan, tapi belum jadi menjelang 2024 ini. Tapi itu lagi-lagi ya, strategi itu memang perlu. Jadi kelompok-kelompok antar iman, bahkan sekarang kan yang muda-muda semakin banyak. Itu yang sekarang kita coba di kalangan level berikut ini, biar mereka juga mulai bersama-sama gitu. Nah, mengapa? Karena kalau mereka tidak, atau kelompok kita ini tidak bertumbuh dan tidak bergerak terus, nanti bukan hanya kelompok-kelompok ekstremis ini yang bertumbuh, tapi lalu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa? Tapi lagi-lagi ya kita juga harus kritis, jangan terikut kemana uang mengalir. Karena ada kecenderungan juga seperti itu ya. Jadi visi misi kita kemudian berubah, atau masih tetap pakai itu, tapi implementasi kegiatan berubah karena uang lari ke sana. Ada juga begitu. Dan itu ya sangat terasa. Karena itu memang di antara kita juga memang perlu saling bukan hanya berkoordinasi, tapi itu bagaimana kita saling mengingatkan dan menguatkan. Bahkan kami ada rencana teman-teman jaringan ini bagaimana dilatih untuk hal-hal yang praktis juga, perencanaan tentang isu apa sekarang ya yang perlu yang kita lakukan, aksi kegiatan apa, dan sehingga benar-benar ada kelompok yang bisa fokus untuk ini, ada kelompok yang bisa fokus untuk itu, tapi kita sendiri juga mandiri. Karena sekarang kan apalagi problem utama. Kita sudah sulit untuk tergantung pada funding kan. Jadi kalau kita tidak mandiri, nah itu susah untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang. Oke, ya. Dan sebelum terus, dan saya harap memang ke depan kerjasama pemerintah, LSM dan kelompok-kelompok yang lain ya, itu benar-benar akan terjadi. Karena kalau tidak, kalau sendiri-sendiri lagi,
nanti ya berhadap-hadapan lagi. Kita susah. Pemerintah, kelompok sipil sama kelompok iya. keagamaan, karena itu yang penting ya. Iya. Artinya tiga tungku. Tiga tungku itu menjadi penting. Dan ini saat ini yang sedang terjadi Pak Coki ya kondisinya, maksudnya saling berhadap-hadapan. Saling rebutan sebetulnya. Iya, jadi bareng gitu. Saling rebutan. Kita benar. Cakaran, ya kan? Jadi misalnya ya sangat sederhana. Tolong koreksi juga saya kalau saya lihat kita kan LSM ini kan ya terus terang kita kan masih berharap juga dari funding ya, bantuan gitu ya. Nah sementara kita tahu pemerintah kita itu banyak sekali uang, banyak sekali uang untuk urusan ini, banyak uang. Sudah ada alokasinya. Tapi iya. Kalau di luar negeri kan LSM tergantung pada 2 sumber. Satu adalah self-fund. Ya, mencari macam-macam donasi, fundraising, charity gitu ya. Tapi yang kedua adalah state. Negara. Men-support juga. Ya, itu kan NGO di luar tuh kan negara. Benar. Tapi di sini kan negara sendiri dan tidak mau memberikan. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau negara mau terbuka dan benar-benar mau mendukung apa yang kita lakukan dan tidak melihat kita sebagai saingan gitu. Mari ajaklah kita duduk sama-sama bicara secara terbuka dan mensupport. Arogansi kelembagaan mungkin gitu ya. Arogansi kelembagaan dan yaitu belum mau terbuka dan mendukung. Sebenarnya yang kita lakukan ini kan benar-benar untuk bangsa. Saya bukan mau sombong-sombong apa ya, tapi waduh, Setara, Intervidea dan banyak lagi ya di daerah-daerah juga termasuk. Itu kan untuk bangsa semua, bukan untuk kita sendiri. Nah kalau negara terbuka, kritis, ya harusnya yang begini-begini juga didukung. Walaupun terus terang kami juga tidak mau oleh negara ya artinya kalau negara mendukung tidak dalam arti kita 100% harus ada dalam kerangkeng mendukung polisi. Tidak. Kami juga kita harus tetap kritis kepada pemerintah. Kalau kita sudah tidak kritis, nah sudah hilanglah arti dari kita LSM. Kita harus membangun jembatan, ya bekerja sama, tapi harus kritis terhadap pemerintah. Oke, siap, Bu Elga. Mungkin ini terakhir ya sebelum kita mungkin mengakhiri diskusi kita, Bu Elga. Sekarang 2022, 2 tahun lagi kan kita akan memasuki tahun politik gitu ya, pemilihan presiden gitu. Nah, menurut Bu Elga sendiri, kira-kira Bu Elga melihat kemungkinan terjadinya politik identitas dan lain sebagainya itu seperti apa, dan kira-kira strategi seperti apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan untuk mencegah adanya politik identitas itu, terutama dari kita kalangan masyarakat sipil gitu ya. Nah, ya memang kekhawatiran ke arah itu ada ya, dan sekarang kan mulai terlihat. Sudah mulai jalan nih. Mulai terlihat. Dan sebenarnya kalau itu memang jalan los gitu, wah bahaya kita, karena itu menyangkut Indonesia sesudah 2024. Nah, dalam wawancara seorang teman dari UIN, Puslitbang UIN Kemenak BRIN ya, BRIN Puslitbang Kemenak dengan saya 2 bulan lalu mungkin ngomong soal ini, bagaimana dengan para politikus, baik itu masih di lingkungan partai khusus saja atau yang sudah sampai Senayan. Saya bilang, nah justru kalau memang ini moderasi beragama ini jalan baik, calon-calon itu harus mengikuti pelatihan moderasi beragama ini. Bagaimana artinya membangun kesadaran itu harus dari sini. Ini momentum sebenarnya sangat baik, momentum sangat baik. Jadi harus dilatih, bahkan memang
mereka, dan jangan hanya sekali, jangan cuma sekali 3 hari selesai, tapi harus bertahap supaya ketika, apalagi yang akan sampai di Senayan, ketika mereka sampai di Senayan, mereka sudah punya pemikiran dan syukur-syukur terbangun kesadaran itu. Nah, nanti itu diolah ya, terus. Jadi jangan, kan selama ini tidak ada. Selama ini kan tidak ada itu. Asal masuk tiba-tiba jadi apa di parlemen apa semua, tidak punya frame apa-apa tentang urusan ini. Bekalnya tidak punya, hanya kekuatan partai dan uang. Bukankah itu perannya partai politik? Iya, pendidikan politik. Pendidikan politik yang dilakukan oleh internal partai. Harusnya gitu ya. Saya tidak tahu yang PDIP misalnya, kan selama ini kan PDIP ada sekolah partai. Ada sekolah partai. Nah, apakah juga isu-isu tentang interfaith ini masuk dalam kurikulum itu atau tidak? Itu di partai-partai lain apa juga begitu? Atau di partai lain juga apa seperti itu? Kalau itu ada dan benar-benar apa ya, sampai mereka bukan hanya dari segi kognitif ya, tapi kalau kamu besok jadi apa orang partai ini dan duduk di Senayan, wakil rakyat, itu kamu seperti apa seandainya ada, mungkin perlu ada di kurikulum itu ya, studi kasus, dan mereka pergi bertemu Ahmadiyah misalnya, saya bayangkan kayak gitu ya, atau apa di manalah ada kasus, benar. Lalu bagaimana mereka melakukan pembelaan itu ya, ketika nanti sudah ada di Senayan dan masalah begitu muncul dan harus apa kebijakan gini-gini, mereka mengerti. Tapi kalau semua lurus-lurus dan tidak ada, jangan cuma, minta maaf ya, jangan cuma tentang Pancasila dalam arti umum, Undang-Undang Dasar dalam arti umum, tapi tidak rinci masalah-masalah interfaith, nah, pluralisme agama atau apalah kita mau bicara. Jangan itu semua lewat, sehingga ketika mereka sudah menjadi anggota parlemen, ada masalah itu, kejadian di mana mereka tidak punya frame apa-apa. Kesulitannya kan adalah ada kelompok-kelompok politik, ada partai politik yang merasa diuntungkan dengan menggunakan isu politik identitas, gitu ya. Dengan menggunakan isu-isu politik keseragaman, ya, bukan keberagaman, politik keseragaman. Nah, ini bagaimana ini untuk membuat mereka itu kemudian menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah destruktif bagi Indonesia ke depannya. Gitu. Nah, itu justru mengapa perlu waktu ngomong dengan teman yang meneliti itu, saya bilang, nah mereka harus kemudian ada sertifikat. Jadi masuk Senayan itu bukan hanya karena suara yang banyak gitu, tapi jadi ada syarat lain juga. Apakah dia memenuhi syarat dari segi ini? Nah, kalau begitu instrukturnya atau fasilitatornya harus fasilitator yang andalan dalam bidang itu, bukan juga orang partai politik. Nanti itu akan terjadi dia tetap kasih lolos gitu kan. Ini bukan mengulang ini ya, bukan mengulang apa P4 zaman Orde Baru atau Lemhanas seperti sekarang ini ya. Enggak, ini lain. Kalau ini mau pegang, mungkin model kita ya, model-model kita itu, sehingga itu yang saya bilang, jadi instruktur atau fasilitatornya jangan diambil dari orang-orang yang ya itu semangat P4, semangat apa begitu ya. Tapi melibatkan juga kita LSM. Jadi yang memang gitu. benar-benar latar belakang sudah banyak praktis, yang banyak gitu. Karena kalau melibatkan orang situ juga ya sama juga bohong. Pengulangan P4 dan Lemhanas itu yang penting sudah sertifikat kan itu. Gini ya, saya bayangkan ini kan nggak lagi 2 tahun mas sebetulnya kan. Iya, benar. 1,5 tahun lah maksudnya. Benar. Iya. Sudah lama. Ini
itu udah persiapan untuk verifikasi partai politik ya, mulai hari ini gitu ya. Tahun depan, awal tahun depan sudah verifikasi calon parlemen ya, ganti presiden gitu ya. Ya kan waktu terus benar. Nah, kita tidak bicara soal tadi ya, yang diidealkan oleh Helga. Nah, tanpa itu apa yang bisa dilakukan untuk prepare atau mencegah supaya itu tidak terjadi ya, atau politik identitas yang terjadi pada 2016 di Pilgub dan 2019 di Pilpres itu diminimalisir karena tidak mungkin politik identitas tidak mungkin juga dihilangkan, dinyahkan. Selalu ada orang yang merasa bahwa identitas itu atau satu primordialisme itu sesuatu yang mengikat terdalam gitu loh. Nah, tapi bagaimana caranya mencegah? Termasuk calon-calon itu kan gitu, sangat kuat itu. Nah, terus terang kalau memang bukan hanya tanpa ini, tapi kalau memang itu masih seperti yang ada selama ini, saya agak ragu calon yang akan ke Senayan. Eksklusivisme itu pasti akan tetap ada, dan itu apalagi itu juga merupakan bagian dari yang mereka anggap sebagai kekuatan mereka. Atau saya bisa memperjuangkan yang begini karena saya ada di sini. Maksudnya gini kan ada kecenderungan kalau lihat sekarang ya, anggota DPR yang dari partai mana mendukung yang ini, mendukung ide-ide yang eksklusif itu kan. Nah, siapa mereka? Dan sampai sejauh mana pemikiran mereka tentang Indonesia yang betul-betul plural, yang harus dibangun bersama-sama dan melibatkan semua warga, bukan secara eksklusif tapi benar-benar inklusif. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan dengan pendidikan itu. Saya tidak tahu kalaupun sudah di sana, sudah final, apa proses itu masih bisa dilakukan dalam rangka itu memberi muatan kepada mereka. Kesadaran-kesadaran ini perlu sekali. Jadi bukan kepentingan partai politik yang diperjuangkan, tapi benar-benar menjadi wakil rakyat yang mementingkan kehidupan bangsa. Karena kalau tidak, dari tahun ke tahun kita begitu saja. Dan tidak ada, di sini kita bikin moderasi beragama, di sana tidak ada moderasi. Jadi tetap masih terkotak-kotak. Dan politisasi agama itu akan berjalan terus. Program-program moderasi berjalan dengan model-model ini, tapi ya di politik identitas bisa saja terus. Itu yang saya lihat, kalau memang kita tidak ada cara apapun untuk mencegah atau meminimalisir itu pasti akan terjadi lagi. Itu pasti akan terjadi lagi. Bu Helga, Pak Coki, nggak terasa kita ternyata sudah 30 menit, bahkan 1 jam gitu ya, dari tadi kita berdiskusi, membicarakan banyak hal seputar toleransi, kemudian dialog lintas antar iman gitu. Mungkin terakhir sebelum mungkin kita tutup sesi kali ini gitu, dari Pak Coki mungkin lebih dulu apa ada hal-hal yang disampaikan? Ya, tadi kita banyak mendengar masukan-masukan dari Helga ya, tentang apa yang harus dilakukan kita bersama, karena Helga sangat mendorong supaya terjadi sinergi antara negara, kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan juga organisasi keagamaan, karena membangun keberagaman, mempertahankan kemajemukan, termasuk juga menumbuhkan kultur toleransi, itu dibutuhkan kerjasama antara tiga tungku inilah gitu ya. Dan kedua adalah warning yang diberikan oleh Helga tentang kemungkinan terjadi repetisi di Pilpres atau di pemilu 2024 kalau kita tidak kemudian mencoba mencari langkah-langkah untuk meredam penggunaan isu-isu agama, politik identitas,
populisme yang semata-mata hanya untuk mementingkan mendapatkan dukungan, tapi substansi dalam membangun sebuah masyarakat Indonesia yang demokratis diabaikan. Ya. Jadi ini saya pikir tadi pembicaraan kita dan juga Mas Bu Elga ini sangat penting untuk dicamkan oleh teman-teman setara yang mendengarkan talk show ini. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Coki. Dari Bu Elga terakhir mungkin Bu. Iya, jadi saya mau menguatkan itu lagi ya. Artinya ya dengan keadaan yang sampai sekarang, kalau kita lihat, kita juga tidak bisa begitu saja pesimis. Kita harus tetap optimis dan ya kita jalankan terus apa yang kita jalanin selama ini. Dan misalnya kami ya pasti kami dalam kegiatan-kegiatan kami tetap akan melibatkan kelompok-kelompok agama-agama di luar 6 agama saja. Jadi pasti kami akan melibatkan itu, dan bagi kami ini cara bagaimana memang kita membangun Indonesia sebagai bangsa yang majemuk gitu. Tapi yang kedua yaitu kerjasama, keterbukaan di antara kita, baik tadi ya pemerintah, LSM dan agama-agama, pemimpin-pemimpin agama-agama itu memang harus lebih terbuka dan harus lebih mampu untuk membangun jembatan bersama. Karena kalau tidak, kita masih sendiri-sendiri. Walaupun Indonesia ini mengandalkan agama, tapi sesungguhnya praktek itu atau implementasi atau memaknai agama itu kita masih jauh. Apalagi dalam kehidupan berbangsa yang warganya adalah majemuk. Dan itu real ya, real gitu. Ya. Tapi harus tetap optimis deh. Jangan, dan tetap punya semangat. Jangan pesimis lalu kita juga jatuh ke dalam pesimistis kita itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sebelumnya sekali lagi Bu Elga, terima kasih banyak sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk berdiskusi banyak hal, dan juga tentu sharing-sharingnya ya. Tadi banyak sekali yang sudah disampaikan selama kurang lebih 31 tahun ini gitu ya, menjadi aktor gitu ya, salah satu aktor dalam mengupayakan perdamaian itu sendiri atau toleransi. Kemudian juga Pak Coki, terima kasih banyak Pak Coki sudah berkenan untuk meluangkan waktunya juga menghidupkan diskusi pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kamu Setara sudah berkenan untuk menonton video ini, dan jangan lupa juga untuk di like dan komen juga, dan sampai jumpa di lain diskusi lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore.